Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purwasi Simamora dari Prodi PMIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila. Yang pertama, Sumpah Palapa, Sumpah Pemuda dan Pemuda AKP. Yang pertama, Sumpah Palapa. Sumpah Palapa atau Amukti Palapa, sumpah yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dan menjadi awal kejayaan Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa menjadi manifestasi program kerja politik Gajah Mada saat diangkat menjadi Pati. Jabatan Pati sendiri diberikan kepada Gajah Mada atas jasanya meredam pemberontakan saat menjadi kepala pasukan elit Bayangkara. Adapun isi Sumpah Palapa sebagai berikut. Lamun hus kala Nusantara isun amukti palapa, lamun kala ring gurun ring seran Tanjung Pura ring haru ring pahang dompo ring Bali Sunda Palembang Tumasik samana isun amukti palapa, yang artinya jika mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Palembang, Sunda, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Beberapa pakar mencoba mengartikan mencoba mengartikan arti Sumpah Palapa ini. Diartikan Munandar. Munandar mengartikan Sumpah Palapa ini yakni memakan buah pelapa. Dalam hal ini, buah pelapa telah diketahui, namun belum jelas bagaimana rasa dan bentuknya. Akan tetapi Jul Munder mengatakan Sumpah Palapa tidak jauh dari arti palapa tersebut, yakni bahasa Jawa kuno. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu penggerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan para pemuda-pemudi Indonesia untuk menyatukan satu janji, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda ini bermula dari Kongres Pemuda II yang digagasi oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPI, yang dihadiri oleh organisasi pemuda, diantaranya Jong Japa, Jong Sumateranen, Jong Sumaterabon, Jong Bataksbon, Pemuda Indonesia, Jong Islamientenbon, Jong Celebes, Rukun Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres Pemuda II dilaksanakan di 3 gedung dan diadakan 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 dan sampai 28 Oktober tahun 1928 yang disusun oleh panitia sebagai berikut. Ketua Jojo Puspito atau PPI, Wakil Ketua Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, dan pembantunya Muhammad Johan Jaja. Isi Kongres Pemuda II 28 Oktober tahun 1928. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dan yang kedua, kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda sejarah cerita atau tujuan yang sakral bagi Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan suatu tekad dan semangat para pemuda-pemudi untuk tekad dan semangat para pemuda-pemudi untuk menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara lain. Pemuda Al-Kahfi, atau yang disebut sebagai Ashabul Kahfi adalah kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang tertidur di dalam gua selama ratusan tahun, yakni sekitar 309 tahun lamanya. Mereka tertidur atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersembunyi dan melarikan diri dari kekejaman raja yang memerintah pada saat itu. Kisah ini berawal dari
berawal dari Raja Dikianus atau yang dikenal sebagai Apasus yang memerintah pada tahun 249 sampai 253 Masehi. Raja Dikianus terkenal sangat kejam pada masa itu. Bahkan dia sering menyiksa pengikut Kristen dan mengajak rakyatnya untuk menyembah berhala. Lain dari pemuda keenam tersebut dari golongan bangsawan ini tetap berteguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal ini, Raja Dikianus sangat marah dan memerintahkan para pengawalnya untuk membawa pemuda tersebut ke hadapannya. Sesampainya di istana, Raja Dikianus melontarkan pertanyaan kepada mereka. Kenapa kalian tidak menyembah berhala? Bahkan Raja Dikianus menawarkan beberapa kenikmatan kepada pemuda tersebut. Akan tetapi teguh keimanan mereka tidak mau menuruti apa kata Raja Dikianus tersebut. Lalu beberapa hari mereka meninggalkan kota dan pergi ke gua yang tidak jauh dari kota tersebut, yakni nama gunungnya Gunung Tikhayus. Dalam perjalanan mereka bertemu seorang pengembala dan seekor anjingnya. Pengembala ini juga seiman dengan mereka, lalu mengikut para pemuda tersebut. Diterangkan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarasyamsa idza tala'ata wa tazawwaru al-kahfi datal yamin wa idza gharabat taqriduhum ذات الشمال وهم في فزوة منه ذلك آيات الله ومن يهد الله في المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. Yang artinya, jika engkau melihat matahari terbit dan condong dari gua mereka sebelah kanan dan terbenam menjauh dari mereka ke sebelah kiri, di dalam gua tersebut mereka terdapat tempat yang luas di dalam gua tersebut. Pada saat itu Allah menutup penglihatan para pemuda tersebut. Di dalam gua tersebut mereka senantiasa beribadah kepada Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah. Setelah lama tertidur, para pemuda dan seekor anjing yang di bawahnya terbangun karena mendengar suara seseorang yang membangun kandang di sekitar gua tersebut. Dengan wajah berseri-seri mereka melontarkan pertanyaan, berapa lama kita tertidur di dalam gua ini? Dan salah satu di antara mereka menjawab, hanya Allah yang tahu berapa lama kita tertidur di sini. Dan ketika mereka merasa kelaparan dan ingin mengecek keadaan kota, betapa herannya mereka melihat kota sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada lagi yang menyembah berhala. Cukup sekian dan terima kasih yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.